Apakah Sobat Solopos pernah mendengar istilah janji layanan di BPJS Kesehatan? Kira-kira apakah yang dimaksud dengan janji layanan? Itu akan kita bahas dalam podcast bersama dengan BPJS Kesehatan Boyolali kali ini. Bersama saya Senja Kurnia dan juga narasumber ada Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Teresia Dian Pramudita. Selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi Mbak Senja. Kita ada di tema-tema berikutnya kali ini. Seputar janji layanan. Ini adalah janji komitmen pelayanan ya yang wajib diterima oleh peserta JKN. Seperti apa nih? Nah, iya betul. Jadi janji layanan ini adalah komitmen fasilitas kesehatan yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan yang dituangkan secara tertulis dan harus dipasang di fasilitas kesehatan masing-masing supaya peserta mengetahui fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan ini punya janji apa gitu untuk pelayanan peserta. Baik-baik, ini juga ada beberapa poin di dalamnya. Betul, saja nih, betul. Jadi poin-poin dalam janji layanan, kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada 7 poin dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ada 6 poin. Dan diantaranya poin itu yang pertama, yaitu menerima NIK, KTP, atau KIS digital untuk proses pendaftaran. Jadi manakala peserta itu dia tidak membawa kartu JKN atau mungkin kartunya hilang, dia tetap bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP saja. Ya. Kemudian yang kedua, itu tidak menerima atau meminta dokumen fotokopi kepada peserta. Ya, jadi sudah nggak zamannya lagi tuh fotokopi. Fotokopi periksa dengan BPJS Kesehatan bawa fotokopian yang tebel itu ya sudah nggak zamannya lagi. Tidak boleh meminta untuk fotokopi. Kemudian hal yang lainnya adalah untuk FKTP itu melayani peserta dari luar wilayah itu sesuai dengan ketentuan. Misalnya Mbak Senja ini Vaskes tingkat pertamanya di Solo, saat ini sedang berada di Boyolali. Boleh memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Boyolali, maksimal 3 kali kunjungan dalam bulan ini. Gitu. Kemudian ada juga untuk janji layanan untuk tanpa iur biaya, pelayanan tanpa iur biaya, kemudian pelayanan tanpa diskriminasi, jadi tidak boleh dibedakan antara peserta JKN dan non-JKN gitu ya. Kemudian termasuk untuk pemberian obatnya, pemberian obat itu harus diberikan kepada peserta sesuai dengan indikasi medis atau resep dokter dan tidak membebankan kepada peserta kalau terjadi kekosongan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk keramahan petugas. Itu tercantum di dalam janji layanan. Itu kurang lebih seperti itu Mbak Senja. Termasuk kalau di rumah sakit ada juga poin bahwa tidak membatasi hari rawat. Hari rawat inap. Jadi hari rawat inap itu ditentukan berdasarkan indikasi medis dari masing-masing pasien. Itu kurang lebih. Ini juga bisa sekaligus menjawab mungkin pertanyaan dari masyarakat karena kan kita sering mendengar kabar tersebut bahwa ini juga menjadi satu poin ada di janji layanan begitu ya. Jadi kalau misalkan pulang itu ya ketika sudah kembali sehat begitu. Betul, sesuai dengan indikasi medis hasil pemeriksaan dari dokter. Baik, nah ini kalau di Boyolali dan juga Klaten sendiri seperti apa implementasinya? Ya, implementasinya semua fasilitas kesehatan baik FKTP dan FKRTL yang bekerja sama itu wajib untuk memasang janji layanan, bisa berupa poster atau spanduk dan ditempel di tempat yang mudah terlihat oleh peserta, sehingga peserta ini bisa melihat, oh ini janji yang akan diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada kita. Gitu. Baik, dan karena juga sudah terpasang tentunya sudah, di semua fasilitas wajib. Kesehatan. Wajib ya? Wajib terpasang, ya. Nah ini semisal begitu, ada yang peserta merasa bahwa tidak mendapatkan janji yang tertulis di dalam poin-poin tersebut, apa langkah yang dilakukan nih, Mbak? Kalau peserta merasa itu dari fasilitas kesehatan berjanji memberikan pelayanan dengan keramahan petugas itu ya, tapi kok yang saya terima petugasnya kurang ramah, silahkan bisa disampaikan ke kanal-kanal pengaduan BPJS Kesehatan, bisa melalui mobil JKN, bisa melalui Care Center 165 atau melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kami akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan konfirmasi kepada fasilitas kesehatan. Karena di sana sudah tercantum ya janjinya. Dan ditandatangani juga oleh pimpinan Vaskesnya tadi, baik Vaskes tingkat pertama ataupun rujukan. Gitu. Baik. Tapi sejauh ini diusahakan agar selalu, karena wajib tadi ya untuk mematuhi. Iya.
Dan isi janji layanan itu sesuai dengan isi perjanjian kerjasama kami dengan fasilitas kesehatan. Jadi tidak melenceng dari apa yang sudah disepakati. Baik, ini ada on the track-nya gitu Iya, seperti betul. apa poin-poin tadi untuk membuat peserta juga lebih merasa aman ya dan juga terfasilitasi dengan baik ya. Kemudian kalau dari pengawasan nih Mbak Dita nih agar janji layanan ini benar-benar dijalankan seperti apa? Nah, ini di kami di BPJS Kesehatan ada program namanya Sibling. Supervisi, buktikan dan lihat langsung. Jadi kami dari Duta BPJS Kesehatan, pegawai BPJS Kesehatan turun langsung ke FKTP atau ke FKRTL tanpa menggunakan atribut BPJS Kesehatan. Jadi kami datang sama seperti pasien dan kami melihat sendiri pelayanannya seperti apa. Apakah janji layanannya itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Kami secara rutin menjalankan itu setiap bulan. Dan sejauh ini hasilnya seperti apa nih Mbak Dita? Kalau dari hasil dari semua vaskes yang bekerja sama tentu masih ada celah Mbak, dan itu menjadi hal yang harus kita sepakati untuk perbaikan pelayanan. Ya, jadi ini evaluasinya dengan cara yang cukup unik gitu ya. Jadi nggak kelihatan petugasnya yang mana gitu ya Mbak? Kami tanpa menggunakan seragam juga. Baik, nah ini kalau respon peserta di Boyolali dan Klaten sejauh ini seperti apa? Nah, dengan adanya janji layanan ini tentu dari peserta vaskes secara terbuka ya menginformasikan bahwa kami mempunyai janji seperti ini dan peserta tentu senang ya, merasa senang karena mereka mendapatkan informasi ataupun kepastian, ternyata saya seharusnya mendapatkan hak-hak itu gitu. Jadi peserta juga merasa senang jadi tahu ternyata ini, karena tidak mungkin kalau kita menyampaikan semua isi perjanjian kerjasama ya, itu rahasia antara dua belah pihak ya, tetapi bagaimana isi dari perjanjian kerjasama itu dapat diimplementasikan sebagai hak dari peserta lewat janji layanan tadi. Nah ini juga peserta bisa melihat mungkin di fasilitas kesehatan karena juga sudah wajib tertempel di sana apa-apa saja yang menjadi poin-poin tadi Sobat Solo Pos ya. Jadi kalau misalkan ingin tahu lebih detail bisa juga cek di aplikasi mobile JKN ataupun bisa langsung ke petugas BPJS 1 dan call center di 165. Itu tadi di episode kali ini bersama dengan podcast BPJS Kesehatan Boyolali. Nanti kita akan ketemu dengan tema-tema yang lainnya tentunya. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, setara.